istirahat 5 menit ini keluar dapat oksigen. Luar ruangan itu kan, kalau ruangan ini oksigennya kan terbatas, royoan gitu. Berarti ini kalau suplainya di otak kita berkurang, dan ini ngantuk. Apa meneh cacingan karo anemi. Baik, kita lanjut. Yang berikutnya adalah obat-obatan berbahaya. Sekarang obat-obatan berbahaya ini di Indonesia, orang-orang BNN itu mengatakan darurat narkoba. Kalau dulu gram-graman, kiloan, saiki kuintalan tontonan. Sesuatu yang bukan rahasia lagi, ya. Kita harapkan dengan kita memperkenalkan obat-obatan berbahaya kepada anak-anak di sedini mungkin, termasuk bahaya rokok, saya yakin ke depan anak-anak lebih sehat. Karena rokok itu adalah awal daripada pengguna narkoba. Kepingin enak, jadi ini akhirnya meningkat menjadi pengguna narkoba. Sampai hari ini kalau saya kepingin ngerasa rokok itu rasanya yopo gak terulang. Termasuk keselamatan diri di tempat olahraga. Kalau olahraga itu menggunakan alat pengaman, pakailah. Jangan sembrono, enggak gaya, enggak popo. Ya, ini adalah disediakan alat-alat sehingga keselamatan di tempat olahraga itu lebih terjaga. Termasuk penyakit menular dan tidak menular. Batuk pilek menular enggak? Kalau sebagai guru panjenengan itu batuk pilek masuk enggak? Masuk. Kalau masuk berarti kalau kita batuk pilek masuk berarti penyebaran penyakit kepada masyarakat sekolah. Ya, kalau kita pada saat batuk pilek harusnya pakai masker. Tapi dia ngomong kalau masker ngomongin itu megah-megah. Jelas ya. Termasuk pencegahan dan pengobatan sederhananya. Selama ini UKS di sekolah kita sebenarnya dari mana? Bos ada ya? Oke, jelas lo sudah ada. Ya. Termasuk ada sumber yang tidak terikat. Monggo siapapun boleh memberikan sumbangan. Itu untuk pendidikan kesehatan. Bagaimana dengan pelayanan kesehatan yang bersifat preventif? Masih dijumpai jentik nyamuk yang ada di sekolah kita? Masih, berarti masih ada penyebaran penyakit demam berdarah sampai hari ini belum ada obatnya. Kalau kita terlambat memberikan pertolongan kepada siapapun yang kena demam berdarah, kita hanya mengucap innalillahi. Ini loh bisa kita cegah. Minimal seminggu sekali tempat airnya harus dikuras dan disikat. Bukan hanya dibuang airnya kemudian sudah bersih diisi lagi. Karena telur-telur nyamuk itu menempel di dinding bak mandi kita. Kalau tidak kita sikat berarti kena air lagi dia akan menetas. Makanya harus kita sikat tempat yang kena air itu. Kalau masih ada jentik berarti lebih dari 1 minggu tidak dilakukan. Karena siklus kehidupan dari telur sampai menjadi nyamuk lebih kurang 10 hari. Ini pencegahannya. Penyakit TBC di Indonesia yang kena TBC banyak. Dan penyakit ini sangat menular. Kita berbicara ke depan, kecipratan itu netel loh iso ketularan. Makanya seorang yang kena TBC
tidak boleh meludah sembarangan. Obatnya dalam bentuk paket. Selama 6 bulan tidak boleh sekalipun lupa untuk minum obat itu. Kalau sudah sekali lupa, balik meneng amal. Itu yang membuat nggak sembuh-sembuh, bosen. Karena orang Indonesia mosok begini mau obat ulang. Itu yang membuat tidak telaten, itulah akhirnya penyakit ini sulit untuk disembuhkan. Ini bisa kita cegah kalau orang tua dulu kita nek tangi turu itu lawan jendelemu bukaan sing selebar mungkin. Bener? Kenapa? Supaya sinar matahari itu masuk di semua sudut ruangan, sehingga rumah kita tidak lembab. Tapi model perumahan sekarang lebih cenderung untuk lebih redup, akhirnya lembab. Ini yang membuat penyakit TBC ini lebih cepat berkembang, terutama perumahan-perumahan di sekitar kota. Golek sinar matahari luangnya saking dempet-dempet. Kalau jenengan lihat model pembangunan omah londo ya, sepertiga dari ruangan adalah jendela maupun pintu. Pokoknya sepertiga dari ruangan itu dibuat supaya apa? Sirkulasi udaranya itu tercukupi. Sehingga di model rapet. Nah, AC mana? Apa mana Surabaya saat belakangan ini, ampun. Saya di rumah nggak pernah pakai baju, pakai kaos singlet bisa panasnya. Ini sabun-sabunan no kayak lambi. Makanan nyetir kipas, di Asia nggak ada semua. Ampun panasnya. Ya. Kecacingan sudah, anemia sudah, hepatitis B ini juga menular. Jenengan bapak-bapak kalau potong rambut bawa silet sendiri ya? Tidak. Kalau silet itu habis digunakan, orang yang kena hepatitis B di tukang potong itu kan banyak orang datang. Kalau itu habis digunakan orang penderita hepatitis B, kemudian untuk kita itu bisa tertular karena penyakit ini menular lewat darah. Termasuk sisir ada. Ya coba kita istirahat sebentar ya. Sambut kita lanjut ya. Yang berikutnya kelas 7 murid kita sudah dilakukan pemeriksaan oleh puskesmas? Sudah semua? Sudah. Sebagian. Yang dibantu oleh anak-anak maupun guru kasar? Apa semua dilakukan oleh puskesmas? BPTB dan lain-lain dari puskesmas? Anak-anak. Ya, jadi ada pembagian tugasnya di situ jelas.
Ya, apa tugas guru, tugas kader, tugas puskesmas sudah jelas. Tujuannya adalah untuk mengetahui sedini mungkin kelainan yang diderita oleh anak didik kita. Makanya dilakukan namanya screening atau penjaringan khusus murid baru. Nah, yang murid 6 bulan berikutnya baru namanya pemeriksaan berkala. Ada pengawasan penjajah makanan di sekitar sekolah. Pernah dilakukan pembinaan di sekitar sekolah, di luar pagar sekolah? Pernah enggak? Ya, harapan kita yang penjual makanan itu harusnya dibina. Maksudnya dibina itu apa? Dibina supaya makanan yang silakan menjual makanan di situ, tapi makanan yang betul-betul aman dikonsumsi oleh masyarakat sekolah kita. Kita ajak ngobrol, mengundang puskesmas bagaimana makanan yang betul-betul aman dijual di sekitar sekolah itu. Akan lebih bagus diajak jualan di kantin sekolah kita. Kantin sekolah kita ada? Boleh saya tahu yang dijual apa biasa? Nasi, pecel, soto, cilok, gorengan, apa lagi? Bakso, mie ayam, sate geprek, macam-macam ya. Harganya berapa rata-rata? 5.000. nasi Oh, di bawah 6.000. Termasuk ayam juga? Iya. Tepungnya yang banyak dan ayamnya sedikit. Ya, nggak apa-apa. Yang penting prinsipnya tujuan daripada kantin sekolah kita di sekolah menyediakan kantin adalah menambah kalori bagi masyarakat sekolah. Supaya apa? Selama berada sekolah kalorinya terpenuhi supaya konsentrasi belajarnya. Biasanya kalau membeli makanan, nasi dan lain-lain pagi atau pada saat istirahat? Istirahat dan pagi. Oh, kadang-kadang pagi ngene omah gak bisa diani. Ya, mboke karo pae sibuk. Kenapa? Semakin sibuk orang tua terutama untuk kegiatan seperti itu, wis tak samane terserah tuku apa. Ada pemantauan pertumbuhan peserta didik 6 bulan sekali dipantau tumbuh kembangnya. Seorang yang sehat adalah bertambah usia bertambah tinggi dan berat badan. Berbeda dengan kita, semakin bertambah usia semakin mengembang. Semakin pendek. Sudah nggak ada pertumbuhan, mengembang. Ada konseling kesehatan remaja. Semua sekolah punya guru BK, guru BB, Punya. guru agama. Punya. Silakan dioptimalkan peran guru BK, guru agama ini untuk menyampaikan materi-materi yang ada hubungannya dengan kesehatan remaja. Akan lebih bagus kader sesama, sebayanya, lebih terbuka dia. Ya, termasuk puskesmas. Silakan, semua kegiatan UKAS adalah program anak untuk anak. Jenengan hanya mendampingi dan memotivasi, bukan panjenengan yang melakukannya, tapi jenengan tugasnya adalah memberikan motivasi dan mendampingi. Yang bersifat promotif, yang belum punya KKR, monggo dilatih KKR-nya. Kalau kita memilih KKR, carilah KKR yang pertama, cerewet. Kenapa kalau cerewet? Kalau modalnya cerewet, keberaniannya itu tidak ada. Tinggal isi materi, itu loh materinya. Dia akan lebih cepat tuh. Kalau jenengan milih yang diem ngomong, gak kira mati. Carilah anak-anak yang cerewet itu cepat sekali untuk berkembang. Keberadaan kantin merupakan sarana keteladanan. Bagaimana makanan yang aman dikonsumsi harusnya sampai dengan dia paham. Kalau saya makan ini terpenuhi kan
kebutuhan kalori saya selama berada di sekolah. Namanya bisa menghitung kalori. Kalau saya makan, di sini apa sih jajan? Lemper. Kalau saya makan lemper siji, berapa kalori yang masuk di tubuh saya, anak-anak? Paham? Jangan kan selama ini enggak, pokoknya bertemu warak ya wis Pak. Ya kan? Nah, orang makan sebenarnya nggak perlu banyak. Orang makan itu adalah sesuai aktivitas kebutuhannya dan berkualitas. Bukan zamannya lagi, terutama biasanya ibu-ibu yang diundang prasmanan. Ya, biasanya ibu-ibu yang diundang prasmanan lali, lanang karo wedok karo bedol itu. Seorang laki-laki sama perempuan kebutuhan kalorinya lebih banyak mana? Laki. Tapi kadang pada saat makan pada saat prasmanan, lanang wedok melebihi sing wedok itu melebihi lanang. Kenapa? Sifat seorang perempuan itu pinginan ngicipi kabeh. Kalau sudah prasmanan gak gelem ado saka meja makanan itu. Ngicipi, geser ono, geser ini, kabeh kepingin ngicipi. Kalau di total ngalang-alangi wong lanang. Ya, makan itu harusnya sesuai pesan orang tua kita dulu. Makanlah kalau kita merasa, berhentilah makan sebelum merasa saya itu enggak. Rumong saya enak kesinten no. Nah, mubazir itu mau emang makanya jadi. Apa meneh mangane pada saat gak kita butuh tenaga. Pada saat kita istirahat makannya makan. Makanya ayo kita ubah. Kita mulai sekarang makan itu untuk bekerja. Bukan bekerja dulu baru makan. Nanti rasakan beda enggak kondisi tubuh saya. Nanti. Ya. Mas, lingkungan sekolah kita tidak ada faktor pembawa penyakit, tidak ada lagi cerita nyamuk, tidak ada lalat yang berterbangan di area kantin, dan lain-lain. Dan masyarakat sekolahnya sudah berperilaku hidup bersih dan sehat. Kita semuanya saling mengingatkan. Makanya di UKS itu lebih banyak berbuat daripada berucap. Nek wis ngerti hidup sehat, ayo dilakoni. Ojo ngomong tok tapi gak nglakoni. Nah, semua kegiatan UKS saya kembali lagi dari kader, dari anak untuk anak. Anak itu siapa? Motornya adalah kader UKS. Tugas kita ke depan adalah ayo membentuk kader. Ayo kita latih anak-anak didik kita untuk menjadi kader UKS. Kalau sudah hidup saya di lingkungan sekolah, diimbaskan kepada keluarga. Dia akan berbuat di dalam keluarganya. Termasuk masyarakat radius di luar sekolah, radius 500 meter. Kalau UKS ini semua lembaga pendidikan kesehatan di Indonesia ini melaksanakan kegiatan UKS secara berkunjung, Indonesia sehat akan terwujud. Kementerian Kesehatan itu gembar-gembar Indonesia sehat tahun berapa kemarin, puluhan tahun kemarin, 2005 sampai saya itu udah belas. Kenapa? Gak menggarap UKS. UKS bukan prioritas program di Kementerian Kesehatan. Yang menjadi prioritas program adalah kematian ibu dan stunting, mencegah stunting. Makanya sekarang dengan paham tentang UKS sekarang, mulai sekarang dengan aksi bergizi masuk di sekolah, dengan sarapan bersama, dengan pemberian TTD. Kalau dulu enggak, barusan ini TTD dan sarapan bersama ini, kan? Silakan adakan penelitian. Jadi kan kalau mau naik pangkat bikin karya tulis kan? Iya. Tolong diuji UKS misalnya. Antara anak yang sarapan tidak sarapan akademiknya beda nih. Kan bisa untuk karya tulis jadi enggak? Diteliti, kelas.
Misalnya kelas itu A atau kelas itu B, kelas itu B gak usah sarapan berapa hari, 7A sarapan, akademiknya beda ya. Silakan diteliti. Untuk karya tulis untuk kenaikan pangkat. Yang bersifat kuratif dan rehabilitatif ada kegiatan diagnosa dini. Kamu hari ini semaput kena apa? Upacara lain apa moro-moro semaput? Suruh sarapan nih Pak. itu kok nasi. Aku mah bunyi gak turu, gak bisa turu. Dan lain-lain. Ya, dilakukan pengobatan ringan. Masih ada anak didik kita pada satu upacara pingsan. Ada. Siapa pembina PNR atau guru KS yang pernah menolong? Bisa. Semua. Semua. Boleh saya diceritai apa sih caranya menolong? Kasih Apa makan. mana? Dikasih teh Apa hangat. digelundung apa digawe? Diangkat. Lah iya sama sing ceritain sapa wani? Menyuruh. Cara kabeh nolong. Menyuruh anak-anak mengangkat. Siapa yang wani? Menyuruh anak-anak mengangkat. Waktu upacara di sekolah kami waktu itu ada anak yang pingsan ditolong, yang mengangkat itu anak-anak, tapi saya mengangkat sampai di ruang UKS. Datang aja atau memberikan pertolongan di ruang KS? Yang memberikan pertolongan waktu di ruang UKS itu, bajunya ini ikat pinggangnya saya lapori, kaki saya lepas, saya kasih minyak kayu putih, saya beri minum teh hangat. Masih pingsan itu dikasih. Sudah sadar, kan sudah kasih minyak kayu putih, terus tangan-tangannya ini saya ini pegang-pegang gini, akhirnya saya kawin dengan minyak kayu putih itu sudah milir, sudah bisa duduk, saya kasih minum teh hangat. Ada yang lain? Kepalanya lebih Ya apa rendah. sih cara memberikan pertolongan kepada orang yang bisa? Loh saya dikasih minum ini ya. Dengan tembus bu dikasih saya berarti habis pingsan bu. Ada nuwun ibu. Ada yang lain yang pernah menolong siswa yang pingsan. Hidup. Kakinya lebih tinggi daripada kepala. Kakinya Lebih tinggi dari kenapa kepala. kok ditinggikan? Ini kan sirahe sing kenapa kok ditinggikan kakinya? Agar peredaran. Oh katanya begitu ya. Harusnya yang pertama untuk memberikan pertolongan orang yang bisa. Yang pertama dilihat nadinya dulu. Di mana kita lihat nadinya? Bilangan tangan. Tangan bisa, di leher bisa. Seorang yang mengalami pingsan naik apa turun nadinya? Turun. Benar? Benar. Benar jadi kan lihat turun? Katanya. Benar enggak? Seorang yang mengalami pingsan nadinya pasti naik lebih cepat. Kalau turun berarti bujui pingsan. Mabutan. Gak pingsan itu, males upacara. Baru yang lain. Kalau nggak lihat nadinya dulu, nggak karena nadi ini masih jenengan dikai bauan kayak di sini kan diunggahkan ya tetap aja, gak sadar. Karena apa sudah? Pingsan. Ya, kita ini secara utuh nanti jenengan punya pembina dari BRI dan lain-lain. Untuk pembinaan lingkungan sekolah sehat trias ketiga, bentuk kegiatannya adalah ada pembinaan lingkungan fisik dan mental sosial. Fisik sekolah kita misalnya dibuat green and clean dengan coupling area 7A couplingnya ini, 7B coupling ini. Semua lah yang ada di sekolah tanggung jawab masing-masing coupling. Enak. Kita di sekolah punya tenaga pembersih? Punya. Nah, coupling area sekolah mana? Coupling untuk pembersih siapa? Silakan diatur.
Kalau semua diserahkan oleh Pak Bonto yang bagian kebersihan itu, nggak nutup dengan sekolah besar-besar itu, benar? Makanya peran anak didik kita. Makanya seminggu sekali diadakan lomba kebersihan kelas supaya apa? Kaplingnya dia 7A, 7B, 8A, 8B, untuk kaplingnya. Yang mental sosial banyak sekali yang ada hubungannya dengan mentalnya. Untuk peningkatan mentalnya apa? Sana olahraga, penjelajahan dan lain-lain. Ini loh, enak loh UKS itu tadi. Tapi biasanya selama ini UKS itu kan pikirannya susah itu UKS, nambah-nambahin pegawaian naik, bener? Ya, kalau sekarang harapan kita, jenengan tugasnya adalah memilih kader, dibina. Nah, awal-awal ini lebih naik, mendampingi, memotivasi. Kalau sudah punya kader berjalan, di kelasnya ayo dikelok now. Suwi-suwi kan yo kantor dewe. Ini kan hanya memotivasi ya. Kalau pilih kader, pilihlah yang kelas 7 dan kelas 8. Untuk kelas 9, kelas 9 kita dibina muncul di SMA. Kelas 7 yang prioritas supaya peran 2 tahun ini lebih lama, gak entek loh. Nanti pertengahan tahun berikutnya dia didampingi adik kelasnya. Akan itu pembinaan secara tidak disengaja dan terus-menerus. Ya, memang awal-awal ini butuh pengorbanan. Makanya UKS itu dibutuhkan orang yang peduli. Selama tidak ada kepedulian, ya wes UKS hanya sekedar pelengkap akreditasi tok. Oke? Ini luar area. Ini ada di Man Probolinggo ini. Luar area ini bisa. Masa area murid-murid kita nggak bisa. Lingkungan kita dibuatnya di area tamu. Ya, kan dalam bentuk kerja bakti sekolah, salah satunya seperti ini. Kapling tadi loh, kapling area dilombakan supaya lebih semangat. Kalau tidak semangat, kalau tidak ada lomba pasti yang malah gak ada lomba, gak apa-apa, saat kotor-kotor gak apa-apa. Ini struktur organisasi dibuat sama. UKS itu aja dipikir dewe. Jenengan punya kepala desa. Karena UKS itu berdampak di radius 500 meter di luar sekolah, melibatkan PKK dan kepala desa. Ketuanya kepala sekolah. Kepala sekolah jenengan mau dulu karena peduli itu. Wes garamu dhewe ngono ketemu mule-mule. Harusnya dinas pendidikan lebih peduli di dalam pendidikan kepala sekolah. Salah satu itemnya adalah UKS ini. Ada beberapa kabupaten kota yang menilai itu. Nah, UKS tidak melakukan, kepala sekolah ditindak. Tapi saya kilo bangku kursinya itu bisa tuku. Bisa lo gara-gara bukan prestasi. Aku dia dan bikin sukses. Itu susahnya sekarang. Kalau dulu kan betul-betul prestasi. Yang wakil ketua 1 guru UKS jenengan sebagai wakil ketua 1 karena menjadi guru UKS. Wakil ketua 2 jenengan punya komite, ajak ngomong komite ini, Pak jenengan di UKS ini jadi wakil ketua 2. Sekretarisnya salah seorang guru yang ditunjuk. Monggo. Jenengan punya anggota puskesmas. Cuman puskesmas merasa dari anggota enggak itu pelaksana. Kakek puskesmas juga ngerti yo. Apa sih UKS juga ngerti. Perlu ya penjaringan
kayak TTD, imunisasi, hanya itu. Bagaimana UKS secara untuk kayak ini, kayak yang hari ini? Gak ngerti. Minggu depan baru dikumpulkan, katanya undang saya. Ya, KKR, semua guru ini terlibat. Karena semua guru nanti masing-masing kegiatan UKS itu dibagi dengan kelompok-kelompok kerja. Kelompok kerja UKS, kelompok kerja kantin dan lain. Pembinanya kan guru yang ditunjuk, namun pembinanya. Jadi ojo dipikir sendiri, umat bodoh. Ya, ini adalah keluarga kita. Punya OSIS, punya KKR, PKK desa, komite sekolah. Ayo dipikir kira-kira apa program. PKK desa, ya mungkin bisa di radius 500, selain radius 500 meter pembinaan di kantin, di pojok 4 PKK itu namanya kesehatan. Apa peran tugas dan fungsi KKR? Minimal 10% jumlahnya. Harapan kita pilih anak-anak yang dominan, yang lebih lama, kelas 7 utamakan. Punya prestasi kelas terutama yang tadi cerewet itu mau. Kalau sudah cerewet punya keberanian. Beda dengan sing arep meneng tapi pinter. Gak pelaku nanti. Gak pinter tapi cerewet. Bisa. Punya watak pemimpin dan bertanggung jawab. Karena pemimpin kan nggak harus pinter. Memang harus lebih bagus pinter, tapi seorang yang pinter belum tentu punya jiwa pemimpin. Berperilaku hidup sehat. Engkau jadi kader, mangan gak cuci tangan. Jadi pembina UKS, mangan juga cuci tangan. Tangan kiwa bisa. Ya, punya jiwa suka menolong. Ono koncone sepatu diubah lagi beludung nambah. Ya, punya jiwa suka menolong. Bertempat tinggal di rumah yang sehat, terutama adalah diizinkan oleh orang tua. Dan melalui pelatihan bagaimana supaya paham tentang apa yang harus dilakukan terhadap tugasnya kader itu. Apa tugasnya? Harapan kita seminggu sekali anak didik kita masih dilakukan pemeriksaan rutin mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Kebersihan rambutnya, kebersihan telinganya, kebersihan giginya, kebersihan kukunya, kebersihan pakaiannya. Sehingga kalau ini dilakukan seminggu sekali, tampilan anak didik dengan masyarakat sekolah secara utuh dari ujung rambut sampai ujung kaki pasti bersih dan rapi. Hasilnya dicatat di mana? Tadi yang diregister di masing-masing kelas di namanya register pemeriksaan kesehatan. Yang di ruang UKS dilakukan pengukuran tinggi berat badan untuk menentukan status gizinya. Termasuk diukur lingkar lengan bagian atas untuk yang perempuan dengan memakai alat seperti ini namanya Vitalila. Seorang perempuan lingkar lengannya tidak boleh kurang dari 28. berapa Bu? 28. Terutama yang remaja putri disiapkan gizinya supaya tidak terlalu kurang. Lingkar lengannya tidak boleh
kurang dari warna merah ini muncul. Kalau di SMP nggak apa-apa sekarang, kan masih kira-kira lebih dari 5 tahun dia untuk menikah. Adalah 3. Nah, jadi lingkar lengannya ini yang kiri mau dipraktekkan? Hah? Oke. Siapa yang mau maju? Yang merasa perempuan? Akan lebih bagus yang punya lengan pendek, jadi karena tidak boleh melekat di baju, jadi melekat di kulit ini. Adakah yang pakai lengan pendek? Nggak ada. Oke, monggo ibu. Yang saya benar mengatakan. Yang diukur adalah tangan kirinya. Karena tangan kiri dan kanan gede di Kanan. sebab itu digunakan aktivitas ototnya lebih. Tangan kiri ditekan. Nah, diukur dari atas sampai siku. Diambil sepertiganya, baru ini ditingkatkan. Boleh nggak diangkat? Kalau sudah masuk, baru boleh diluruskan. Baru diukur hasilnya. Ini kurang naik ini, harusnya seperti kayak tadi. Atau setengahnya lah nggak apa-apa mungkin. Setengah daripada ukuran situ sampai baru dibaca hasilnya seperti di sini. Kalau masih muncul warna merahnya, berarti Stunting. terutama kalau di SMA nggak apa-apa lah, masih usianya segitu. Kalau sudah SMA nanti kurang, terutama aku sendiri. Ya, terutama yang putri menjelang SMA lah, menjelang untuk nggak sampai 5 tahun untuk menikah, lingkar lengannya ini jangan sampai warna merah ini muncul. Kenapa? Berarti gizinya kurang. Seorang perempuan yang gizi kurang, resiko tadi anemi iyo. Nanti kalau mau ibu bicara ibu matur nuwun itu. Kalau sudah berkeluarga dan hamil dengan gizinya yang kurang, resiko untuk melahirkan anak yang BBLR. Apa BBLR? Berat badan lahir rendah, kurang dari 2,5 kilo. Itu yang risiko untuk stunting di situ. Makanya gizinya itu ditata sejak usia sekolah. Ya, orang makan biasa banyak disuruh makan sedikit nggak bisa dalam kurun waktu pendek. Begitu juga orang yang biasa makan banyak suruh makan ya nggak bisa. Makanya ditata secara pelan-pelan. Oke, sampai di sini ada yang ditanya untuk menentukan status gizi ini. Termasuk untuk mengukur tinggi berat badan ini. Nanti ada rumusnya, nanti silakan dihitung bareng-bareng. Ya. Kemudian memberikan pelayanan kesehatan kepada temannya yang sakit, apa itu pingsan atau apa, di ruang UKS. Melakukan visus mata dengan pengukuran ketajaman mata setiap 6 bulan sekali. Pakai apa tadi? Tulisan. Pakai Tulisan. sedalenca. Ada rujukan yang kalau memang dibutuhkan. Kalau di rumah kan tidak bisa diberikan pertolongan, ayo dirujuk ke puskesmas. Ojo diobati sampai mari, maksudnya boleh manuka sono obat macam-macam. Dan ada jadwal tiga. Ini coba ayo kita hitung bareng-bareng di manakah letak berat badan status gizi saya.
IMT namanya, indeks massa tubuh dengan rumus berat badan dalam kilo dibagi tinggi badan dikuadratkan. Ayo kita hitung, coba siapa yang mau dihitung? Isin nih, saya yakin isin. Kawan ngerasa sekarang apa isin? Ayo siapa yang mau dihitung? Nanti bingung nanti ngitung jenengan, ayo coba. Yo kalau manis sih dihitung ya. Enggak tapi dihitung video ya ini. Nggak mungkin. Ya di foto kan tak ini diri itu. Ya, tinggi badan ini dikuadratkan. Misalnya tinggi badan 170 berarti 1,7 kali 1,7 berapa? Hasilnya ini dibagi hasilnya ini. Ketemu di mana? Apakah kurang dari 17? Apa kurang dari